Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi kami dan hasil diskusi kami yang membahas tentang penyimpanan sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan. Anggota kami berjumlah 6 orang. Di antaranya ada Amelia Agustin, Anika Salsabila, Farah Kamila, Namira Khairunisa, Sri Muji Rahayu, dan saya sendiri Zulfiana Hurinin. Materi yang akan kami sampaikan diantaranya adalah pengertian penyimpanan sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan, inventarisasi, macam-macam gudang penyimpanan, struktur dan tugas pokok organisasi penyimpanan, prinsip penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan, prosedur penyimpanan sarana dan prasarana, tata cara penyimpanan sarana dan prasarana, serta hasil observasi penyimpanan sarana dan prasarana di SMK Negeri 26 Jakarta Timur. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian penyimpanan sarana dan prasarana di dalam bidang pendidikan. Penyimpanan ini sendiri adalah suatu kegiatan dan usaha melakukan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan barang persediaan di dalam ruang penyimpanan. Penyimpanan juga merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan barang milik negara, baik hasil pembelian, hibah, dan hadiah, pada wadah atau tempat yang telah disediakan. Sedangkan penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan simpan menyimpan suatu barang, baik berupa perabot, alat tulis kantor, surat-surat maupun barang elektronik, dalam keadaan baru maupun rusak, yang dapat dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk untuk ditugaskan pada lembaga pendidikan. Kegiatan penyimpanan meliputi menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang di gudang. Selanjutnya ada gudang. Gudang menurut bentuknya dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada gudang terbuka. Gudang terbuka adalah gudang yang tidak berdinding dan tidak beratap, tetapi berlantai dan harus dikeraskan sesuai dengan berat barang-barang yang akan disimpan. Yang kedua ada gudang tertutup. Gudang tertutup adalah gudang berdinding dan beratap yang konstruksinya disesuaikan dengan fungsi gudang itu sendiri. Tujuan penyimpanan sarana dan prasarana. Yang pertama agar tidak cepat rusak. Barang-barang yang dilakukan penyimpanan ini akan dirawat dengan baik sehingga tidak cepat rusak. Yang kedua, agar tidak terjadi kehilangan barang. Hal ini dapat terjadi karena barang-barang yang telah disimpannya akan didata oleh orang yang telah ditugaskan. Kemudian akan disusun rapi sehingga mudah ditemukan apabila barang tersebut dicari. Yang keempat, memudahkan dalam pengawasan karena setiap barang yang disimpan ini memerlukan pengawasan. Dan terakhir, memudahkan dalam analisis barang. Selanjutnya itu ada aspek penyimpanan. Aspek penyimpanan dibagi menjadi dua, yaitu ada aspek fisik dan aspek administratif. Aspek fisik dalam penyimpanan merupakan wadah yang diperlukan untuk menampung barang milik negara yang berasal dari pengadaan. Aspek ini biasa disebut gudang, yang dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada gudang pusat, yang kedua ada gudang penyalur, yang ketiga ada gudang transit, dan yang terakhir ada gudang pemakai. Selanjutnya yaitu aspek administratif. Aspek administratif ini merupakan hal-hal yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam penyimpanan seperti bendaharawan kepala gudang, urusan tata usaha, lalu ada urusan penerimaan, urusan penyimpanan, dan urusan pemeliharaan serta urusan pengeluaran. Selanjutnya itu ada pengertian inventarisasi. Inventarisasi sarana dan prasarana merupakan kegiatan pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik lembaga atau sekolah ke dalam suatu daftar inventarisasi barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Sebelum sarana dan prasarana yang baru akan digunakan perlengkapan sekolah tersebut perlu diinventarisasi terlebih dahulu. Setelah itu ada tujuan inventarisasi. Tujuan inventarisasi ada 4. Yang pertama adalah untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Yang kedua, sebagai pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. Yang ketiga adalah untuk menghemat keuangan sekolah, baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Dan yang terakhir adalah untuk memudahkan pengawasan
dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki suatu sekolah. Selanjutnya yaitu ada tata cara inventarisasi. Yang pertama, pencatatan sarana dan prasarana sekolah ke dalam buku-buku sarana dan prasarana. Yang kedua, pemberian kode atau coding terhadap prasarana dan sarana yang selesai dicatat di buku-buku sarana dan prasarana. Yang ketiga, pelaporan sarana dan prasarana kepada pihak-pihak yang selayaknya menerima laporan pencatatan sarana dan prasarana sekolah. Selanjutnya yaitu ada macam-macam gudang. Yang pertama itu ada gudang campuran atau mixing warehouse. Ini merupakan produk campuran yang melibatkan banyak lokasi pabrik, misalnya pabrik A dan pabrik B serta pabrik C yang mengirimkan produk, misalnya produk A, produk B, dan produk C ke gudang pusat dengan jumlah yang banyak, yang dimana pesanan pelanggan sifatnya bervariasi dan digabungkan saat dikirim. Yang kedua itu ada gudang break bulk atau break bulk warehouse. Ini merupakan fasilitas yang menerima pengiriman produk dengan jumlah banyak dari pabrik. Yang ketiga itu ada gudang konsolidasi atau consolidation warehouse. Ini merupakan pesanan dari skala kecil dari sejumlah supplier yang dikirimkan ke gudang. Konsolidasi yang dekat dengan supplier sehingga LTL atau layanan pengiriman dapat digunakan bila perlu dalam jumlah sedikit dan sisanya digunakan untuk jangka waktu panjang dari gudang ke perusahaan. Selanjutnya, gudang dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama, gudang pusat. Gudang pusat itu merupakan gudang yang digunakan untuk menampung barang hasil pengadaan dan juga untuk menyimpan barang yang akan dijadikan stok atau persediaan. Lalu yang kedua, gudang penyalur, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang sementara sebelum disalurkan ke unit atau satuan kerja yang membutuhkan. Nah, yang ketiga, gudang khusus, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang yang mempunyai spesifikasi khusus seperti barang yang mudah pecah, mudah meledak, dan terbakar. Lalu yang keempat, yaitu gudang transit, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang sementara sebelum disalurkan ke unit satuan kerja yang membutuhkan. Dan yang terakhir, yang kelima, itu gudang pemakai, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang akan dan telah digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Next, struktur organisasi penyimpanan. Struktur organisasi penyimpanan ini merupakan suatu struktur yang menggambarkan tentang personalia-personalia yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan penyimpanan. Untuk mengetahui lebih jelas personalia-personalia itu, kita dapat melihatnya di bawah ini. Ya. Berikut ini ada bagian struktur organisasi penyimpanan. Ya, personalia-personalianya itu ada, yang pertama ada bendaharawan kepala, lalu ada urusan tata usaha, lalu ada urusan penerimaan, lalu urusan penyimpanan dan pemeliharaan, dan urusan pengeluaran. Next, tugas pokok dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi penyimpanan. Ya, yang pertama ada bendaharawan atau kepala gudang. Bendaharawan atau kepala gudang ini memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan pengurusan kebendaharaan material yang meliputi penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran atau penyerahan barang. Ya, kalau bendaharawan atau kepala gudang itu secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh menteri atas usul pimpinan unit utama. Bedanya, bendaharawan secara administratif mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan kepala gudang itu mempertanggungjawabkan tugasnya kepada atasannya langsung dalam organisasi. Lalu yang kedua, ada bagian urusan tata usaha. Urusan tata usaha ini memiliki tugas yaitu antara lain pertama, penatausahaan penerimaan, yaitu maksudnya menyiapkan instrumen administratif dan penyimpanan dokumen penerimaan. Lalu yang kedua,
menatausahakan penyimpanan. Yang ketiga, menatausahakan pengeluaran. 4. Menerima dan mengeluarkan surat-surat yang diperlukan dalam atau untuk penyimpanan. Kelima, perencanaan dan pengeluaran dana sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keenam, menginvestasikan barang perlengkapan gudang. 3. Bagian urusan penerimaan. Urusan penerimaan ini memiliki tugas dan wewenang, yaitu antara lain: pertama, menerima surat pemberitahuan pengiriman barang. Kedua, mengusulkan kepada bendaharawan atau kepala gudang untuk membentuk panitia penerimaan atau pemeriksaan barang. 3. Mempersiapkan pelaksanaan penerimaan barang yang akan disimpan. 4. Membuat berita cara penerimaan dan pemeriksaan barang. 5. Melaporkan hasil penerimaan atau pemeriksaan barang kepada bendaharawan atau kepala gudang. 6. Menyerahkan barang dan dokumen penerimaan atau pemeriksaan barang kepada urusan tata usaha untuk disimpan. Dan yang ketujuh, mencatat barang yang diterima ke dalam buku penerimaan barang yang telah disediakan. 4. Bagian urusan penyimpanan. Bagian urusan penyimpanan ini memiliki tugas antara lain yang pertama, menerima barang yang akan disimpan. Lalu yang kedua, mengatur dan mengurus tata letak barang pada penyimpanan. 3. Mencatat data barang ke dalam kartu barang. Dan yang keempat, memelihara dan merawat barang yang disimpan dalam gudang. Lalu selanjutnya yang terakhir, yang kelima, itu bagian urusan pengeluaran. Bagian urusan pengeluaran ini memiliki tugas antara lain: yang pertama, menerima pengaduan permintaan barang. Lalu yang kedua, memeriksa stok barang berdasarkan permintaan. 3. Mencatat barang ke dalam buku pengeluaran barang. 4. Pengemasan barang yang akan dikirim. Dan yang kelima, menyerahkan barang disertai bon pengeluaran barang. Ya, next. Tugas pengelolaan penyimpanan sarana dan prasarana. Penyimpanan sarana dan prasarana yang efektif merupakan penunjang tercapainya tujuan pendidikan. Untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan ketelitian, kerjasama antar personel yang terlibat dalam administrasi sarana dan meningkatkan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada dengan sebaik-baiknya dan secara maksimal. Ya, walaupun pelaksanaan manajemen sarana pendidikan ini sudah merupakan pekerjaan rutin dan banyak yang dihadapkan pada kesukaran yang kurang berarti, namun untuk penyempurnaan pekerjaan tersebut, kepala sekolah tidak perlu terlalu menyibukkan diri secara langsung dengan urusan pelaksanaan administrasi peralatan dan pengajaran. Administrasi peralatan dan perlengkapan pengajaran ini harus senantiasa ditinjau dari segi pelayanan untuk turut memperlancar pelaksanaan program pengajaran. Kondisi di atas ini akan terpenuhi jika administrator mengikut sertakan semua guru dalam perencanaan seleksi, distribusi dan penggunaan, penyimpanan serta pengawasan peralatan, dan perlengkapan pengajaran yang semuanya mendorong mereka untuk memikirkan proses paling tepat dalam melayani kebutuhan-kebutuhan mereka. Prinsip-prinsip penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Penyimpanan sarana dan prasarana menggunakan prinsip 5W, what, why, where, when, dan who, serta 1H, how, yang kemudian akan saya jelaskan satu persatu. Prinsip yang pertama yaitu what, apa saja barang yang disimpan. Hal ini berkaitan dengan jenis barang yang disimpan. Jenis barang-barang yang disimpan adalah barang yang terbuat dari kertas, kayu, besi, plastik, dan barang lain yang dapat dikategorikan sebagai alat tulis kantor. Kemudian prinsip yang kedua yaitu why, mengapa barang-barang perlu disimpan. Hal ini berkaitan dengan tujuan dari penyimpanan itu sendiri. Penyimpanan sarana dan prasarana memiliki beberapa tujuan, di antaranya yaitu yang pertama, memelihara agar barang-barang yang disimpan tidak cepat rusak, karena seringkali menggunakan barang kemudian tidak menyimpan di tempat baik dan aman, sehingga barang-barang akan cepat rusak, terkena pengaruh cuaca, atau terkena tumpahan air.
Namun, jika disimpan di tempat yang baik, maka kemungkinan barang akan awet dan tidak cepat rusak. Kemudian tujuan yang kedua yaitu dapat digunakan dengan cepat ketika diperlukan. Jika memiliki tempat penyimpanan barang dan mengembalikan barang di tempat penyimpanan semula, maka akan dengan mudah menemukan barang yang kita perlukan. Dengan demikian akan efisien waktu dalam mencari barang. Namun sebaliknya, jika barang tidak dikembalikan di tempat penyimpanan semula, kemudian pada akhirnya lupa menaruh barang tersebut, maka akan kesulitan dan akan memakan waktu yang cukup lama untuk menemukan barang tersebut. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu menjaga kebersihan barang dari debu dan kotoran. Penyimpanan juga bertujuan menjaga barang agar tetap bersih dari kotoran dan debu. Dengan menjaga kebersihan barang, maka barang akan terlihat bersih dan nyaman untuk digunakan. Selain itu, jika barang sering dibersihkan, maka barang akan tahan lama. Kemudian tujuan yang keempat yaitu menjaga keamanan barang dari kehilangan. Dengan menyimpan barang di tempat penyimpanan atau gudang, maka kecil kemungkinan barang akan hilang. Karena di samping ada yang mengurusnya, barang tersebut rapi di tempatnya, tidak berserakan di sembarang tempat. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu where, di mana barang-barang harus disimpan. Hal ini berkaitan dengan tempat penyimpanan barang. Biasanya barang-barang disimpan di tempat yang bernama gudang. Namun lebih jelasnya tempat penyimpanan barang dibagi menjadi gudang terbuka, yaitu ruangan tidak berdinding tetapi berlantai, disesuaikan dengan jenis barang yang akan disimpan. Biasanya barang-barang yang sudah tidak layak digunakan, tidak terpakai lagi, dan barang-barang yang sudah waktunya masuk ke dalam penghapusan. Kemudian terdapat gudang tertutup, yaitu ruangan berdinding, beratap berlantai, yang memiliki kunci penggunaan yang baik untuk menyimpan barang-barang yang masih digunakan dan direncanakan dalam pengadaan barang setiap tahun. Nah, selain barang-barang tersebut, barang-barang yang digunakan di kelas dapat disimpan di dalam kelas. Kemudian, barang-barang yang berhubungan dengan kepala sekolah dapat disimpan di ruang kepala sekolah, dan seterusnya disesuaikan dengan fungsi ruangannya. Kemudian, prinsip yang keempat yaitu when, kapan waktunya barang-barang harus disimpan. Hal ini berkaitan dengan waktu dilakukannya penyimpanan barang. Barang-barang yang sudah dianggarkan dalam pengadaan barang, jika sudah terrealisir, sebaiknya langsung disimpan ke bagian penyimpanan barang. Selanjutnya diterima dan diinventarisir dan dicatat ketika barang tersebut akan dikeluarkan, agar terlihat rapi dan tertib. Untuk barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi atau rusak, apabila sudah tidak dapat diperbaiki lagi, sebaiknya langsung dimasukkan ke gudang penyimpanan. Dan apabila biaya perbaikan melebihi anggaran pembelian barang, maka barang tersebut lebih baik dimasukkan ke dalam buku penghapusan agar barang rusak dan tidak layak pakai tidak menumpuk dalam gudang penyimpanan. Kemudian prinsip yang kelima yaitu who, siapa yang bertugas menyimpan barang. Hal ini berkaitan dengan petugas penyimpanan barang di gudang. Untuk sekolah-sekolah besar, biasanya ada seseorang yang ditunjuk sebagai petugas penyimpanan barang di gudang. Baik barang-barang yang baru direncanakan dalam pengadaan barang, maupun barang-barang yang sudah tidak terpakai atau rusak. Namun di sekolah sedang, biasanya pekerjaan ini dilakukan oleh beberapa warga sekolah, seperti penjaga sekolah dan guru. Petugas harus memiliki tanggung jawab dan kejujuran dalam melaksanakan tugasnya agar dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, prinsip yang terakhir atau yang keenam yaitu how, bagaimana cara menyimpan barang yang baik dan benar. Hal ini berkaitan dengan cara menyimpan barang. Cara menyimpan barang yang baik dan benar dapat dilakukan dengan barang-barang yang sudah ada, diterima, dicatat, digudangkan, diatur, dirawat, dan dijaga secara tertib, rapi, dan aman. Dibuatkan daftar nama tempat penyimpanan agar mudah ditemukan. Barang-barang yang mudah rusak dimasukkan ke dalam sebuah pelindung atau lemari. Barang-barang yang kecil seperti alat tulis kantor disimpan dalam sebuah wadah yang mudah dijangkau dan ditemukan. Barang-barang yang besar tidak perlu dimasukkan ke dalam lemari, tetapi tempatnya cukup nyaman dan aman. Barang-barang elektronik seperti mesin tik dan komputer sebaiknya disimpan di ruang yang lebih aman seperti besi teralis.
Barang-barang yang terbuat dari kertas diusahakan jauh dari tempat basah, lembab, dan air. Barang-barang yang disimpan di dalam lemari sebaiknya sering dibuka untuk menghindarkan proses penjamuran apabila ruangan lembab. Semua alat-alat dan perlengkapan harus disimpan di tempat yang terbebas dari faktor-faktor perusak seperti panas, lembab, dan lapuk. Barang mudah didapat dan ditemukan apabila sewaktu-waktu diperlukan. Semua penyimpanan harus diadministrasikan menurut ketentuan bahwa persediaan lama harus lebih dulu dipergunakan. Harus diadakan inventarisasi secara berkala. Sebaiknya dilakukan kontrol atau servis terhadap barang tertentu agar tidak mudah rusak. Dan terakhir, laporan tentang keadaan penyimpanan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian terdapat prosedur penyimpanan barang. Prosedur penyimpanan barang meliputi kegiatan penerimaan barang, penyimpanan barang, dan pengeluaran barang. Dan selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu. Prosedur yang pertama yaitu penerimaan barang. Hal-hal yang dilakukan dalam penerimaan barang yaitu yang pertama, menerima pemberitahuan pengiriman barang dari pihak yang menerima barang. Kemudian mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam penerimaan dan pemeriksaan barang. Kemudian memeriksa atau mengecek barang yang diterima, baik fisik seperti jumlah, kualitas, tipe, maupun kelengkapan administrasi seperti surat kepemilikan. Dan yang terakhir, membuat berita acara penerimaan barang dan hasil pemeriksaan barang. Kemudian prosedur yang kedua yaitu penyimpanan barang. Dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penyimpanan barang yaitu pertama, barang-barang yang sudah ada diterima dan dicatat. Kemudian meneliti barang-barang yang akan disimpan. Lalu menyiapkan barang-barang tersebut berdasarkan pengelompokan tertentu. Kemudian mencatat barang tersebut ke dalam buku penerimaan, kartu barang, dan kartu stok. Selanjutnya membuat denah lokasi barang-barang yang disimpan agar dapat dikeluarkan dengan cepat. Kemudian secara berkala atau incidental diadakan pengontrolan dan perhitungan barang persediaan agar diketahui apakah memenuhi kebutuhan. Dan yang terakhir, laporan tentang keadaan penyimpanan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian prosedur yang terakhir atau yang ketiga yaitu pengeluaran barang. Pengeluaran barang dilakukan berdasarkan surat perintah mengeluarkan barang atau SPMB. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pengeluaran barang yaitu yang pertama meneliti kualitas, kuantitas, dan spesifikasi barang yang akan dikeluarkan. Kemudian meneliti dan memeriksa barang yang ada untuk dikeluarkan sesuai dengan permintaan pengeluaran barang. Kemudian mempersiapkan dan melaksanakan pengemasan sesuai dengan spesifikasi barang. Dan yang terakhir membuat berita acara, surat jalan, laporan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengeluaran barang. Tata cara penyimpanan barang. Cara menyimpan barang atau bahan antara lain yang pertama, barang yang disimpan berdasarkan klasifikasi, jenis, berat, merek, dan satuan barang. Yang kedua, barang yang disimpan dalam keadaan bersih. Yang ketiga, barang yang disimpan dalam ruangan yang cukup ventilasi. Yang keempat, barang yang disimpan di tempat yang memadai. Yang kelima, barang yang disimpan rapi dengan kode yang telah ditentukan agar mudah dicari. Yang keenam, barang yang disimpan harus terhindar dari sengatan matahari atau siraman air. Yang ketujuh, barang yang disimpan di ruangan yang dapat dikunci. Yang kedelapan, barang yang disimpan harus sudah dihitung dan dicatat di dalam buku persediaan. Yang kesembilan, barang yang biasa dikeluarkan lebih cepat sebaiknya diletakkan di bagian terdepan. Sebaliknya, barang yang dikeluarkan lebih lama disimpan lebih dalam. Dalam mengatur penyimpanan barang, hendaknya diperhatikan sifat-sifat barang sehingga nilai guna barang tidak susut sebelum barang itu dipakai. Sifat-sifat barang tersebut misalnya barang-barang berat, barang-barang mewah, makanan, kertas, pakaian, atau barang-barang kimia. Sedangkan tata cara penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan yang pertama yaitu penerimaan. Dalam cara penerimaan ini yaitu menerima pemberitahuan pengiriman barang dari pihak yang menerima barang, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam penerimaan dan pemeriksaan barang. Adapun memeriksa barang yang diterima baik secara fisik seperti jumlah, kualitas, tipe, maupun kelengkapan administrasi seperti surat kepemilikan, yang selanjutnya yaitu membuat berita acara penerimaan
dan hasil pemeriksaan barang. Yang kedua yaitu proses penyimpanan. Meneliti barang yang akan disimpan, menyiapkan barang berdasarkan pengelompokan, lalu barang dicatat ke dalam buku penerimaan berupa kartu barang atau kartu stok. Barang-barang yang sudah diterima dicatat, digudangkan, diatur, dan dirawat secara tertib, aman, dan rapi, lalu menyelenggarakan administrasi penyimpanan dan penggunaan atas semua barang yang ada dalam ruang atau gudang. Lalu mengontrol dan menghitung barang secara berkala. Setelah itu membuat laporan tentang keadaan penyimpanan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, di sini kami akan menjelaskan hasil dari observasi penyimpanan sarana dan prasarana di SMK Negeri 26 Jakarta. Waktu dan tempat dilaksanakannya observasi yaitu pada hari Rabu tanggal 15 September tahun 2021 pada pukul 11 sampai jam 1 siang di SMK Negeri 26 Pembangunan Jakarta di Jalan Balai Pustaka Baru nomor 1 RT 7 RW 7 Ramawangun Pulau Gadung Jakarta Timur 13220. Dengan melibatkan 3 narasumber yaitu Bapak Purwo Susilo MPD dengan jabatan kedinasan Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andas Ano Manutuh MPD dengan jabatan kedinasan Wakil Kepala Sekolah bidang sarana dan prasarana, juga Bapak Dr. Andas Mat Budiono dengan jabatan kedinasan pengawas internal. Selanjutnya ada prosedur penyimpanan sarana prasarana di SMK Negeri 26 Jakarta. Dalam melakukan kegiatan penyimpanan sarana dan prasarana, SMK Negeri 26 Jakarta baru bisa untuk dieksekusi pengadaannya sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Yang pertama, pengajuan kebutuhan sarana prasarana dari unit kerja. Misalnya ketua program keahlian, penanggung jawab ekstrakurikuler, dan lain-lain. Dalam bentuk proposal disertai data kebutuhan dan harga tiap satuan yang relevan. Yang kedua, mengajukan proposal ke Wakil Kepala Sekolah bidang sarana prasarana untuk dilakukan peninjauan. Yang ketiga, petugas sarana prasarana melakukan analisis atau peninjauan ulang kebutuhan dan harga yang diajukan dalam proposal. Jika disetujui, maka proposal yang sudah di-ACC diajukan ke bidang tata usaha untuk dieksekusi pengadaannya sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Setelah prosedur pengadaan ini telah selesai, lalu bisa dilakukan proses penyimpanan sarana dan prasarana. Biasanya barang-barang yang habis pakai disimpan di dalam gudang, sedangkan barang-barang yang tidak habis pakai akan ditaruh pada gedung-gedung jurusan. Penyimpanan barang dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam hal ini yaitu yang pertama barang-barang yang sudah ada diterima dan dicatat. Yang kedua meneliti barang yang akan disimpan. Yang ketiga menyiapkan barang-barang tersebut berdasarkan pengelompokan tertentu dengan terhadap harga. Yang keempat mencatat barang tersebut ke dalam buku penerimaan, kartu barang, dan kartu stok. Yang kelima membuat denah lokasi barang-barang yang disimpan agar dapat dikeluarkan secara cepat. Yang keenam, secara berkala atau insidental diadakan pengontrolan dan perhitungan barang persediaan agar diketahui apakah memenuhi kebutuhan. Yang ketujuh, laporan tentang keadaan penyimpanan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keterlibatan dengan mitra luar sekolah untuk melakukan penyimpanan sarana dan prasarana di SMK Negeri 26 Jakarta. Keterlibatan mitra luar dalam penyimpanan sarana dan prasarana yaitu dengan Sudin atau dikenal dengan Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai unit penanggung jawab tugas terkecil dalam strata perkantoran pemerintah dalam pengarsipan untuk melaporkan barang apa saja yang tersedia. Lalu apa saja kendala yang terjadi ketika melakukan penyimpanan sarana dan prasarana di SMK Negeri 26 Jakarta? Kendala dalam proses penyimpanan sarana dan prasarana di SMK Negeri 26 Jakarta yaitu kapasitas gudang penyimpanan yang terbatas. Tempat penyimpanan sarana dan prasarana di SMK Negeri 26 Jakarta ini hanya terdapat satu gudang yang tidak begitu besar. Gudang tersebut digunakan untuk menyimpan berbagai perlengkapan sekolah, baik perlengkapan habis pakai maupun tidak habis pakai, seperti alat tulis, alat kebersihan, bahan peraga, dan lain-lain. Siapa saja petugas yang bertanggung jawab dalam penyimpanan sarana dan prasarana di SMK Negeri 26 Jakarta? Untuk di SMK Negeri 26 Jakarta ini terdapat petugas khusus yang ditugaskan di ruang penyimpanan barang atau gudang untuk mengurus dan mengawasi barang sarana dan prasarana. Adapun beberapa kriteria petugas penyimpanan barangnya yaitu bertanggung jawab, jujur, kreatif dan memiliki inisiatif dalam bekerja, ulet dan rajin, cepat tanggap, bekerja dengan teliti dan cermat.
Sehingga pengurus barang inilah yang bertanggung jawab dalam penyimpanan sarana dan prasarana dibantu dengan operator pengawas internal yaitu Bapak Dr. Andes Marbudiono. Lalu kapan pelaksanaan penyimpanan sarana dan prasarana SMK Negeri 26 dilakukan? Penyimpanan sarana dan prasarana dilakukan ketika barang datang. Barang-barang yang sudah dianggarkan dalam pengadaan barang, jika sudah terrealisir, langsung disimpan di bagian penyimpanan barang. Selanjutnya, diterima dan diinventarisir, kemudian dicatat. Bagi barang yang sudah tidak terpakai lagi atau rusak apabila sudah tidak dapat diperbaiki lagi, dapat langsung dimasukkan ke dalam gudang penyimpanan. Dan apabila biaya perbaikan melebihi dari anggaran pembelian, maka barang tersebut dimasukkan dalam buku penghapusan. Pembuatan laporan penyimpanan sarana dan prasarana di SMK Negeri 26 Jakarta. Yang membuat laporan penyimpanan sarana dan prasarana yaitu operator aset. Dengan meneliti barang yang akan disimpan, menyiapkan barang berdasar pengelompokan untuk dicatat ke dalam buku penerimaan berupa kartu barang dan kartu stok. Lalu menyelenggarakan administrasi penyimpanan dan penggunaan atas semua barang yang ada dalam ruangan atau gudang, serta mengontrol dan menghitung barang secara berkala untuk dimuat dalam laporan tentang keadaan penyimpanan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu dari mana sumber biaya untuk melakukan penyimpanan sarana dan prasarana di SMK Negeri 26 Jakarta ini? Penyimpanan sarana dan prasarana ini juga memerlukan dana untuk melaksanakannya. Dana untuk melakukan penyimpanan sarana dan prasarana ini didapat dari BOP dan BOS. Dana ini didapatkan bersama dengan pengadaan sarana dan prasarana dengan sistem triwulan. Dalam mendapatkan dana tersebut, SMK Negeri 26 Jakarta ini harus melakukan perencanaan melalui rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang diinput dari masing-masing jurusan. Berapa tingkat keberhasilan SMK Negeri 26 Jakarta dalam mengelola penyimpanan sarana dan prasarana? Secara keseluruhan, penyimpanan sarana dan prasarana di SMK Negeri 26 Jakarta ini sudah cukup baik. Karena di sekolah tersebut, dalam hal penyimpanan sarpas ini sudah tertata di gudangnya dengan kategori-kategori sesuai dengan kebutuhan yang jelas. Namun, mungkin karena di SMK Negeri 26 Jakarta ini hanya memiliki satu gudang yang juga tidak terlalu luas, dan sedangkan sarana dan prasarananya ada banyak, membuat tempat penyimpanan sarana dan prasarana sekolah tersebut memiliki kekurangan dalam hal kerapihan. Maka dari itu, di SMK Negeri 26 Jakarta ini perlu adanya perbaikan dalam hal kerapihan, penataan penyimpanan yang masih agak berantakan. Selanjutnya ada barang-barang yang disimpan di gudang SMK Negeri 26 Jakarta. Di sini ada bahan peraga, yaitu ada batu bata, besi aluminium, cat kayu, gergaji, kacamata kerja, dan lain-lain. Lalu ada alat tulis kantor. Di sini ada amplop, ballpoint, binder, buku, kertas, tinta, dan lain-lain. Selanjutnya ada alat listrik dan elektronik. Di sini ada baterai, lampu, kabel, stop kontak, dan lain-lain. Lalu ada alat dan bahan kebersihan. Di sini ada sapu, kain pel, kemoceng, kamper, keset, dan lain-lain. Lalu ada dokumentasi wawancara kelompok kami dengan Pak Arnold selaku Wakil Kepala Sekolah di bidang sarana dan prasarana, dan Pak Budi, pengawas internal di SMK Negeri 26 Jakarta. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.